kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Simak videonya sampai akhir. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mean. Mean yaitu nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Mean ini umumnya terletak di tengah kelompok yang disusun menurut besar kecilnya data. Lalu, mean juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ada setiap data tingkat, interval, dan rasio memiliki rata-rata. Kedua, semua nilai diikutsertakan dalam menghitung rata-rata. Yang ketiga, setiap kelompok data memiliki rata-rata yang unik. Dan yang terakhir, rata-rata dipengaruhi oleh nilai data yang sangat besar atau sangat kecil. Mean juga mempunyai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menilai performa umum. Misalnya, rata-rata nilai ujian. Yang kedua, membuat perbandingan. Misalnya itu membandingkan rata-rata pendapatan dua wilayah. Dan yang terakhir ada perencanaan dan estimasi, seperti merencanakan stok barang berdasarkan rata-rata permintaan. Selanjutnya, rumus mencari rata-rata hitung data tunggal. Jika diketahui data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn, maka nyari rata-ratanya adalah sebagai berikut. Nah, X bar ini adalah rata-rata. Rata-rata itu datanya kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi dengan banyaknya data atau bisa kita tulis dengan sigma X per N, yang dimana N di sini yaitu banyaknya data dan sigma X yaitu jumlah semua datanya. Selanjutnya kita lanjut saja ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut: 8, 8, 8, 7, 7, 9, 10, 11. Nah, nilai rata-rata dari data tersebut adalah, cara mencari nilai rata-ratanya gimana? Yang tadi ya, kita jumlahkan semua datanya. Jadi X bar sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11. Nah, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. Jadi kita bagi dengan 8 data. Nah, yang atas lalu kita jumlahkan. Yang atas kalau dijumlahkan jadi 68. Lalu kita bagi 8. 68 dibagi 8 sama dengan 8,5. Nah, ini adalah rata-rata dari data ini. Selanjutnya kita ke materi median. Nah, median ini merupakan titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ciri-cirinya yang pertama itu, setiap kelompok data memiliki nilai median yang unik. Yang kedua, itu dapat dihitung untuk tingkat data rasio, interval, dan juga ordinal. Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, median itu bisa digunakan dalam statistika sosial. Misalnya itu, median pendapatan keluarga lebih jujur menggambarkan kondisi masyarakat dibanding rata-rata. Yang kedua, itu bisa membantu keputusan yang tidak ingin dipengaruhi nilai ekstrim, seperti menentukan batas kelulusan jika ada nilai terlalu rendah ataupun tinggi. Untuk mencari median data tunggal itu ada dua jenis. Yang pertama ada jika data berjumlah ganjil, itu rumusnya itu XK ditambah 1, dimana catatannya kita itu mencari K dulu. K sama dengan N dikurangi 1 dibagi 2. Dan yang kedua itu jika datanya berjumlah genap, maka rumusnya itu 1/2 dikali XK ditambah XK ditambah 1. Dimana di sini juga harus dicari dulu K-nya. K sama dengan N dibagi 2. Baik, supaya kita bisa lebih memahami dua rumus tadi, kita akan coba latihan soal. Di sini ada nilai ulangan matematika kelas 8. Nah, di sini kan nilainya masih acak-acakan. Nah, cara untuk mencari median itu kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar terlebih dahulu. Yang pertama itu ada 60. 60-nya itu ada 2. Kita tulis dua-duanya. Terus ada 70. 70-nya ada 2. Kita tulis dua-duanya. Terus ada 85. Selanjutnya itu ada 90. Di sini ada 3. Kita tulis tiga-tiganya. Terus ada 95. Nah, kita hitung di sini itu jumlahnya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jumlah dari nilai ulangan matematika kelas 8 ini ganjil, maka kita menggunakan rumus median XK ditambah 1.
Nah, karena kita belum mengetahui K itu berapa, maka kita akan mencari nilai K terlebih dahulu. Rumusnya itu K sama dengan N dikurangi 1 dibagi 2. N ini tadi kan udah tahu ya 9. 9 ini dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya itu 8/2. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. Selanjutnya kita masukkan ke rumus median ini. Jadi X K-nya itu 4 ditambah 1. Nah, 4 tambah 1 jadi X 5. Nah, di sini kita lihat urutan kelima dari nilai yang sudah kita susun, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada di nilai 85. Jadi, nilai median dari nilai ulangan matematika kelas 8 itu 85. Baik, di sini ada nilai berat badan siswa kelas 12. Di sini nilainya itu masih acak. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama 42, lanjut ada 45, lanjut lagi ada 47, lanjut lagi ada 48, lanjut lagi ada 50, lanjut lagi ada 53, lanjut ada 55, dan yang terakhir itu ada 60. Nah, di sini kita hitung dulu ada berapa semua jumlah nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini nilainya itu genap ya karena 8. Jika nilainya genap, maka kita itu akan menggunakan rumus median sama dengan setengah dikali XK ditambah XK ditambah 1. Nah, karena kita belum mengetahui nilai K itu berapa, maka kita akan mencari nilai K jika bilangan itu genap. Cara mencarinya itu K sama dengan N dibagi 2. Nah, N-nya itu sudah kita ketahui, N-nya itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, nilai 4 ini kita masukkan ke rumus. Jadi 1/2 dikali X, K-nya itu diganti menjadi 4 ditambah X 4 ditambah 1. Nah, lanjut lagi, setengah dalam kurung X4 ditambah X4 tambah 1 jadi X5 sama dengan setengah dalam kurung X4 itu kita cari dulu dari nilai yang sudah kita urutkan di atas. 1, 2, 3, 4. X4 nya itu 48 ditambah X5 nya itu tadi 48 itu X4. Nah, jadi 50 itu X5 ya. Nah, kita tulis 50. Lanjut, kita tulis lagi setengah. 48 ditambah 50 itu jadi 98. Sama dengan 98 dibagi 2 itu 49 ya. Nah, 49 dikali 1 itu 49. Jadi, nilai dari berat badan siswa kelas 12 adalah 49. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu modus. Nah, yang dimana modus ini merupakan nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Nah, untuk modus ini memiliki beberapa kegunaan atau manfaat. Salah satunya yaitu untuk mengetahui tren yang paling banyak terjadi, misalnya ukuran baju yang paling sering dibeli, dan kemudian berguna untuk data kategori seperti warna kendaraan yang paling populer atau produk yang paling sering dikeluarkan. Nah, kemudian modus ini juga berguna untuk membantu bisnis dalam mengadakan barang, misalnya ukuran sepatu yang terbanyak. Oke, supaya lebih paham, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat beberapa nilai yang dimana nilai ini sudah disusun dari urutan terkecil hingga yang terbesar. Nah, nanti teman-teman akan menemukan contoh yang mungkin datanya belum diurutkan. Nanti teman-teman bisa urutkan saja dari nilai yang terkecil. Nah, langsung aja. Untuk nilai yang pertama itu memiliki frekuensi sebesar 2, kemudian nilai 70 itu memiliki frekuensi sebesar 2, untuk nilai 85 memiliki frekuensi 1, dan nilai 90 memiliki frekuensi sebesar 3, kemudian untuk nilai 95 memiliki frekuensi sebesar 1. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat yang dimana 90 ini memiliki frekuensi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 90 merupakan modus dari keseluruhan nilai ini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang median data berkelompok. Nah, di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI. Nah, dibagi sigma FI. Nah, di mana teman-teman FI ini adalah jumlah frekuensi kelas ke I. Lalu, di mana XI ini adalah nilai tengah dari kelas ke I.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal. Nah, untuk menentukan rata-rata dari setiap kelompoknya, kita harus menentukan dulu nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya itu atau XI ya, yang disebut dengan XI. Nah, untuk menentukan nilai tengahnya, ada rumusnya, yaitu batas bawah yang ini dijumlahkan dengan batas atas dibagi 2. Nah, dibagi 2 yaitu hasilnya 36. Yang kelas kedua, 39 ditambah 43 dibagi 2, hasilnya jadi 41. Ke bawahnya juga akan sama seperti itu. Nah, setelah menentukan nilai tengahnya, kita akan menentukan FI dikali XI. Nah, untuk menentukan FI dikali XI, yang tadi itu frekuensi dikali nilai tengahnya. Nah, 5 dikali 36 yaitu 180. Lalu 9 dikali 41 hasilnya 369. Selanjutnya ke bawah juga sama 644. Lalu ada 1020, lalu 892, dan yang terakhir 366. Nah, yang ini kita jumlahkan menjadi sigma FI dikali XI. Hasilnya yaitu 3475. Nah, setelah kita tahu nilai tengah dengan FI dikali XI-nya, kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, kita masukkan 3475 dibagi 70. 70 ini dari mana? Dari jumlah frekuensinya. Nah, sama dengan 49,6428. Nah, untuk membulatkannya kita ambil saja dua angka di belakang koma menjadi 49,64. Nah, teman-teman, sudah kita ketahui rata-rata dari kelas tersebut yaitu 49,64. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada median data berkelompok atau kuartil tengah, yang dimana rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurangi FK dibagi FI dikali P, yang dimana TB adalah tepi bawah kelas median sama dengan batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Lalu N-nya adalah jumlah seluruh frekuensi. Lalu FK-nya sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dan FI sama dengan frekuensi kelas median. Dan P-nya adalah panjang kelas interval. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja untuk ke pengerjaan contoh soalnya. Yang pertama, kita harus mencari letak kelas mediannya, yaitu dengan cara menjumlahkan frekuensi, yaitu N sama dengan 70 dibagi 2 sama dengan 35. Artinya letak kelas mediannya pada urutan ke-35. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita buatkan ke tabel frekuensi kumulatif. Yang pertama, kita tulis 5, dan angka selanjutnya kita tambahkan dengan angka berikutnya yaitu 9. Jadi 5 ditambah 9 adalah 14. Dan lakukan hal yang sama pada angka berikutnya. Untuk nilai frekuensinya pada data pertama dari 1 sampai 5, yaitu ada pada kelas pertama, yaitu 34 sampai 38. Dan nilai kedua yaitu 6 sampai 14, yaitu ada pada kelas kedua, yaitu 39 sampai 43. Dan nilai ke-15 sampai 28 yaitu ada pada kelas 44 sampai 48. Dan 29 sampai 48 itu ada pada kelas 49 sampai 53. Artinya, nilai 35 terletak pada kelas keempat, yaitu 49 sampai 53. Untuk selanjutnya, yaitu median sama dengan TP ditambah N/2 dikurangi FK dibagi FI dikali P. Sama dengan 48,5 ditambah 35 dikurangi 28 dari nilai kelas sebelum median, dan dibagi 20 dikali 5. Sama dengan 48,5 ditambah 7 bagi 20 dikali 5, sama dengan 48,5 ditambah 35 dibagi 20, sama dengan 48,5 ditambah 1,75
Jadi hasilnya adalah 50,25. Selanjutnya yaitu mengenai modus data berkelompok. Nah, rumus untuk mencari modus data berkelompok ini dapat dilihat di atas ya. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Di mana TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Nah, cara mencari tepi bawah kelas modus ini, pertama cari dulu kelas modusnya. Nah, kelas modus ini adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Lalu, batas bawah kelas modus itu dikurangi dengan 0,5. Lalu D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan yang sebelumnya, sedangkan D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan yang setelahnya. Lalu ada P. P ini adalah panjang kelas interval. Nah, supaya lebih paham, kita langsung saja mengerjakan contoh soal bareng-bareng ya. Nah, di atas ini ada data berat badan. Pertama-tama kita cari dulu kelas modusnya. Cara mencari kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar di sini yaitu 20. Kelas dengan berat badan 49 sampai dengan 53. Nah, setelah itu kita cari tepi bawahnya terlebih dahulu. Cara mencari tepi bawah yaitu batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5 sama dengan 48,5. Nah, batas bawah kelasnya itu adalah ini ya, 49 dikurangi dengan 0,5. Setelah itu kita cari D1-nya. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus yaitu 14. 20 dikurangi 14 sama dengan 6. Lalu D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelah modus. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Nah, langsung saja setelah itu kita masuk ke rumus. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Nah, TB-nya yaitu 48,5. Langsung saja kita substitusikan ya. Ditambah D1-nya yaitu 6 per 6 ditambah 4 dikalikan dengan P. Nah, panjang kelasnya itu adalah 5. Cara mencari P itu adalah 39 dikurangi 34. 48,5 ditambah 6 per 6 tambah 4 yaitu 10 dikali dengan 5. 48,5 ditambah 6 dikali dengan 5 yaitu 30 per 10. 30 dibagi 10 yaitu 3. Nah, langsung saja 48,5 ditambah dengan 3 yaitu 51,5. Ini adalah hasil modus dari data kelompok di atas. Terima kasih telah menyimak video sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.